Kembali lagi sedulurku dan para sahabatku ya, dimanapun sedulurku berada, para sahabatku berada ya. Kesempatan kali ini lor ya, saya akan membahas tentang katurangga lagi pokoknya ya, tentang burung perkutut khususnya lokal ya. Jadi pembahasan ini emang kalau menurut saya pribadi itu tidak ada habisnya. Yang penting saya ya pokoknya terus berbagilah kepada dulur-dulur dan para sahabat ya, berbagi tentang tips, berbagi tentang ilmu, tentang apa? Tentang burung perkutut khususnya lokal ya. Jadi sebelumnya ya, sebelum saya bahas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kongmania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya. Jadi burung perkutut khususnya lokal ya, itu menjadi salah satu simbol kesempurnaan seorang laki-laki yang sudah mapan. Wah, ini loh. Jadi burung perkutut lokal itu juga disimbolkan loh ya, disimbolkan sebagai pencipta ketentraman batin bagi pemiliknya ataupun sang perawatnya. Ini khususnya perkutut lokal ya. Jadi kesempatan kali ini lor ya, saya akan membahas tentang ketentraman. Jadi apa itu? Ketentraman batin lah, intinya gitu ya. Jadi pertama lor ya, pertama itu burung perkutut lokal itu bisa hidup di dua alam. Wah, yang ini harus kita bahas tuntas ini. Loh, dua alam itu bagaimana kan? Di darat dan di air? Tidak. Yang saya maksud dua alam itu tidak di darat, tidak di air. Malah seperti katak nanti ya. Itu tidak seperti itu. Yang saya maksud burung perkutut lokal yang hidup di dua alam itu, yang saya maksud yaitu alam nyata dan alam gaib. Nah, dua alam ini ya. Jadi mitos ya, mitos berawal dari kisah legenda kerajaan Majapahit ya, kerajaan Majapahit. Seekor burung perkutut lokal yang bernama Joko Mangu. Nah, pasti dulu-dulu dan para sahabat ini udah pernah lah mendengar perkutut Joko Mangu ya. Merupakan kisah legenda ya, ataupun burung perkutut lokal kesayangan ya. Burung perkutut lokal kesayangan sang raja adalah titisan ya, titisan dari pangeran ya. Maka dari itu burung perkutut lokal itu menganggap masyarakat menganggap burung perkutut lokal itu adalah burung yang sakral. Itu sampai sekarang seperti itu. Itu menganggapnya seperti itu. Kenapa kok saya mengatakan burung perkutut lokal itu kok sakral? Karena sampai sekarang pun itu banyak yang percaya ataupun yang yakin memang burung perkutut itu lokal itu mengandung mistik ya. Ya tidak semua burung perkutut lokal itu mengandung mistik semua, tidak ya. Tentu saja tuah-tuah ataupun joni yaitu sering tuah ataupun joni itu masuk di dalam tubuh burung perkutut. Kebanyakan di burung perkutut ya. Itu makanya ada perkutut dikatakan perkutut punden, perkutut keramat. Nah, seperti itu loh. Maka ini dinamakan perkutut sakral kan gitu ya. Terus untuk mitos burung perkutut lokal yang berubah menjadi ular. Lah ini meskipun sering dibicarakan loh ya, meskipun sering dibicarakan ya. Semua orang itu pasti banyak membicarakan burung perkutut lokal berubah menjadi ular. Namun burung perkutut lokal yang berubah ya menjadi ular ini masih dipertanyakan sampai sekarang ya, dipertanyakan sampai sekarang. Sebab gini loh ya, secara logika tentunya hal itu mustahil terjadi ya. Secara logika ini loh ya, secara logika itu mustahil, intinya itu akan terjadi ya. Karena apa? Burung perkutut lokal dan ular itu dua hewan yang berbeda, intinya itu ya. Tidak satu hewan, tidak, dua hewan yang berbeda itu ya. Namun kalau bicara gaib ini, hal itu bisa saja terjadi. Kita kalau bicara gaib loh ya itu. Tapi kalau kita bicara logika, mustahil itu terjadi. Nah gitu loh.
Kalau bicara goib bisa saja terjadi, intinya gitu. Jadi kita bisa memahami lah, ya kita bisa memahami seperti itu ya. Jadi begini loh ya. Jadi perkutut simbol sebagai kesempurnaan ataupun seorang laki-laki ataupun simbol sebagai pencipta ketentraman batin dan bagi pemiliknya ya. Jadi bisa juga jadi sarana pesugihan ya, sarana pesugihan. Jadi yang saya maksud begini loh ya. Konon orang yang melakukan pesugihan kutut manggung ya, kutut manggung akan mengalami perubahan besar dalam hidupnya ya, terutama dalam hal rezeki loh ya, terutama hal rezeki itu ya. Pesugihan itu berbeda dengan yang lainnya ini. Nah, yang lainnya kan yang meminta tumbal kan gitu. Nah, karena burung pesugihan ini hanya memberi syarat ya, memberi syarat apa, agar memelihara burung perkutut lokal khususnya yang berkaturangan. Nah kan ada toh teman kemarin juga ada yang curhat, ada yang teman lah sahabat saya lah Kang, saya kan pernah perkutut saya itu dipinjem loh, dipinjem Kang, saya itu mau nyalon lurah kan gitu. Terus saya punya perkutut yang unik ya, terus saya pinjemi lah. Apakah itu kebetulan atau tidak saya kurang tahu. Lah ternyata saya pinjemi ya jadi tenan, jadi bener, jadi lurah gitu. Padahal beberapa periode itu kan beliau itu nyalon itu nggak pernah jadi. Setelah itu curhat sama saya bilang saya punya perkutut. Terus beliaunya bilang katanya, wah kalau maharnya cukup tinggi, saya belum punya, ya udah dibawa dulu. Setelah dibawa calonnya ada jadi, terus dikembalikan. Setelah dikembalikan ke saya, sudah jadi dikembalikan ke saya, gang berapa hari ke rumah saya, terus memahar lagi, dimahar itu jadinya kan gitu. Saya tidak bilang maharnya ya cukup tinggi itu ya, itu suatu contoh seperti itu. Apakah itu kebetulan atau bukan saya kurang tahu ya. Pokoknya saya punya perkutut ini, bawa nanti kamu lah jadi calonan yang terakhir ini, calonan lurah nanti lah jadi. Ternyata jadi betul setelah membawa perkutut dari kami seperti itu yang berkaturangan. Jadi begini loh ya, ini suatu ya ya curhat lah kepada sahabat kemarin ya, ke saya itu sekedar sharing kepada dulur-dulur dan para sahabat ya, suatu contoh seperti itu loh ya. Jadi pesugihan ini gini loh ya, ini tidak bisa mendatangkan uang begitu saja. Jadi yang saya maksud itu, wah ini sebagai pesugihan terus uang datang, ya tidak, jangan begitu. Kita jangan berpikiran ini pesugihan itu uang datang langsung tiba-tiba datang, tidak begitu loh ya. Yang saya maksud pesugihannya gini, kita tetap bekerja loh, kita tetap bekerja dan berdoa. Tapi kita harus ya tidak diharuskan, tapi kalau bisa ya itu memelihara burung perkutut yang lokal yang berkaturangan, tapi yang lokal yang berkaturangan. Itu kalau dulur-dulur dan persahabat kalau memelihara ataupun merawat burung perkutut lokal yang berkaturangan itu tergantung profesi lor ya. Jadi tidak kok katurangan dulur-dulur dan persahabat profesinya seperti ini seperti itu ada katurangannya sendiri. Maka dari itu kalau ada sedulur ataupun para sahabat kita ya, itu mempertanyakan saya, kadang mau mahar ke katurangan kepada saya, itu kan saya tanya dulu, maaf Kang, jenengan profesinya apa kan gitu, saya tanya. Jadi nanti kalau profesinya sebagai pemimpin ataupun pengusaha pedagang itu ada katurangannya sendiri, nanti saya akan pilihkan kan gitu, ada kan gitu. Makanya alhamdulillah saya mempersiapkan untuk katurangan di rumah. Emang ya alhamdulillah ya cukuplah, banyak lah di rumah itu ya. Kalau toh dulur-dulur biasanya mencari katurangan ini ya, alhamdulillah ternyata ada di rumah kan gitu. Nah seperti itu loh ya. Jadi pesugihan ini untuk memberi energi positif loh ya, energi positif. Jadi biar kita itu dari memelihara burung perkutut khususnya berkaturangan itu kan, ada kan burung perkutut lokal yang berkaturangan tolak balak kan gitu ya. Karena untuk menolak balak ataupun pas kita waktu istirahat di malam hari itu kan ada burung perkutut katurangan Jogoboyo seperti itu kan, menjaga dari tuannya ataupun pemiliknya pas waktu tidur pulas seperti itu lur ya. Nah itu
Jadi yang saya maksud pesugihan itu seperti itu, membawa energi yang positif. Jadi agar sang pemilik gini loh, agar sang pemilik itu bisa lebih ya, bisa lebih semangat mencapai tujuan dan cita-citanya kan gitu. Nah, sekedar seperti itu. Jadi burung perkutut lokal ya khususnya ya, kalau toh bisa ya, dulur-dulur dan para sahabat ya, itu memelihara itu kalau toh pengen ya ada gacoran ya yang ngayer, tapi ya diimbangi dengan kalau bisa ada yang berkaturanggan kan seperti itu. Oke dulu ya, itu dulu kesempatan kali ini, semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan persahabat ya. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf ke dulur-dulur dan persahabat kalau sekiranya ada tutur kata saya yang kurang berkenan untuk dulur-dulur dan persahabat. Karena apa? Saya manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kalaupun ada kelebihannya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Rapitan marek lopos kesemantan atur kula. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.